Dengan harga mulai sekitar 150 juta rupiah, Wuling menawarkan solusi mobil listrik ekonomis yang cocok bagi pengguna yang menginginkan efisiensi dan kenyamanan. Keberhasilan Wuling Bing OS meraih puluhan ribu pesanan dalam waktu singkat. Mobil listrik Wuling Bingo S langsung mencuri perhatian pasar dengan pesanan mencapai lebih dari 50.000 unit hanya dalam 48 jam setelah peluncuran. Popularitas mobil ini menegaskan daya tarik besar segmen City EV yang mengutamakan harga terjangkau, fitur modern, dan performa handal. Wuling Bing OS hadir dengan desain stylish dan body compact berukuran panjang 4.265 mm serta lebar 1.785 mm. Mobil ini tersedia dalam 4 varian dengan 2 pilihan baterai lithium iron phosphate 31,9 kWh yang menawarkan jangkauan 325 km dan 41,9 kWh dengan jangkauan hingga 430 km berdasarkan standar CLTC. Dapur pacu menggunakan motor listrik depan bertenaga 75 kW dengan torsi 180 Nm yang mendukung performa optimal untuk penggunaan harian di perkotaan. Fitur fast charging memungkinkan pengisian baterai dari 30% ke 80% hanya dalam waktu sekitar 35 menit, memberikan kemudahan bagi pengguna dengan mobilitas tinggi. Fitur modern lengkap seperti layar infotainment 12,8 inci dan panel instrumen digital, konektivitas Bluetooth dan sistem bantuan pengemudi membuat Bing OS makin diminati konsumen. Dengan harga mulai sekitar 150 juta rupiah, Wuling menawarkan solusi mobil listrik ekonomis yang cocok bagi pengguna yang menginginkan efisiensi dan kenyamanan. Keberhasilan Wuling Bing OS meraih puluhan ribu pesanan dalam waktu singkat menandai tren positif pasar mobil listrik compact. Produk ini menjadi bukti kekuatan inovasi dan strategi harga Wuling untuk mengakselerasi adopsi kendaraan listrik di pasar global. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Singapura dan Malaysia kompak mendesak PBB untuk membatasi penggunaan hak veto di Dewan Keamanan. Desakan itu dilatar belakangi dukungan penuh pada kemerdekaan Palestina sekaligus penolakan mereka terhadap Israel. Singapura dan Malaysia kompak mendesak PBB untuk membatasi penggunaan hak veto di Dewan Keamanan. Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menilai reformasi diperlukan agar PBB lebih representatif dan inklusif. Dalam pidatonya di sidang umum PBB, ia menyoroti semakin seringnya hak veto digunakan di tengah konflik global. Balakrishnan menekankan anggota PBB harus sepakat untuk membatasi penggunaan hak veto ke depan. Sejalan dengan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan menyebut hak veto kerap menggagalkan perdamaian di Gaza. Ia menegaskan hak veto bertanggung jawab atas kegagalan dunia membawa perdamaian di Palestina. Hassan menekankan dunia tidak boleh diam melihat suara kolektif terus dibatalkan oleh hak istimewa tersebut. Adapun hak veto menjadi pembeda utama antara anggota tetap dan tidak tetap Dewan Keamanan PBB. 5 negara pemilik hak veto adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan China. Rusia tercatat paling sering menggunakannya dengan 129 kali, disusul Amerika Serikat 89 kali, terutama untuk melindungi Israel. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Amerika Serikat kembali berada di ambang shutdown pemerintahan pasca perundingan antara Presiden Donald Trump dan Partai Demokrat tidak mencapai kesepakatan. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance juga menolak tuntutan Demokrat terkait kebijakan kesehatan. Amerika Serikat kembali berada di ambang penutupan pemerintahan atau government shutdown. Ancaman tersebut menguat pasca gagalnya perundingan antara Presiden Donald Trump dengan Partai Demokrat mencapai titik temu. Pemimpin mayoritas Senat dari Partai Republik John Thune menuduh Demokrat melakukan penyanderaan politis terhadap anggaran. Sementara itu, pemimpin Senat Demokrat Chuck Schumer menegaskan masih ada perbedaan pandangan antara pihaknya dengan permintaan Trump. Partai Republik mendorong perpanjangan sementara anggaran dengan tetap mempertahankan level belanja saat ini. Menurut mereka, langkah itu memberi waktu lebih panjang untuk bernegosiasi tanpa harus menanggung konsekuensi shutdown. Sebaliknya, Partai Demokrat menuntut agar praktik pemangkasan anggaran sepihak oleh pemerintahan Trump dihentikan. Mereka juga mendesak adanya kesepakatan jelas untuk memperbarui subsidi asuransi kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang akan habis akhir tahun ini. Namun Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menolak tuntutan Demokrat terkait kebijakan kesehatan, termasuk pembatalan undang-undang pajak warisan Presiden Donald Trump yang memangkas pendanaan Medicaid, serta perpanjangan subsidi dalam program Affordable Care Act.
Berbagai sumber untuk IDX News. Presiden Madagaskar, Andry Rajoelina, membubarkan pemerintahan usai aksi unjuk rasa besar-besaran yang menewaskan sedikitnya 22 orang. Namun demikian, Perdana Menteri Christian Tsai dan para menteri akan tetap menjabat hingga Presiden menunjuk pejabat baru. Presiden Madagaskar Andry Rajoelina membubarkan pemerintahannya pada Senin kemarin. Rajoelina mengambil langkah tersebut setelah gelombang demonstrasi besar-besaran yang dipimpin oleh generasi muda mengguncang negara pulau tersebut selama hampir sepekan. Pembubaran itu berarti pemecatan terhadap Perdana Menteri Christian Tsai dan seluruh jajaran menteri kabinet. Namun mereka akan tetap menjabat secara sementara hingga Presiden menunjuk Perdana Menteri baru. Rajoelina mengatakan akan membuka seleksi secara luas termasuk menerima lamaran melalui email dan LinkedIn. Aksi protes yang dipicu oleh krisis listrik dan air telah menewaskan sedikitnya 22 orang dan melukai lebih dari 100 lainnya. Demonstrasi ini juga disebut terinspirasi oleh gerakan Gen Z di Kenya dan Nepal yang sebelumnya berhasil mengguncang pemerintahan di masing-masing negara. Di Madagaskar, demonstrasi dipusatkan di sekitar Universitas Antananarivo dan berlangsung panas. Demonstrasi itu memicu respon keras dari aparat keamanan yang menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa. Namun, hingga saat ini belum jelas apakah langkah Rajoelina membubarkan pemerintahan cukup untuk meredam gelombang kemarahan publik. Berbagai sumber, IDX Channel. Rantai pasok iPhone Apple yang beroperasi di India sukses menciptakan sekitar 350.000 lapangan kerja. Pencapaian ini menjadi bukti pertumbuhan industri teknologi di India serta kontribusi Apple dalam pengembangan ekonomi lokal. Industri manufaktur dan suku cadang iPhone di India telah berkembang pesat dengan banyaknya pabrik dan supplier yang terlibat dalam produksi dan perakitan. Apple bersama mitra lokal berhasil memperkuat ekosistem rantai pasok yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, mulai dari pekerja di lini produksi hingga sektor pendukung lainnya. Penciptaan lapangan kerja ini tidak hanya berdampak pada sektor teknologi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan pendapatan dan keterampilan tenaga kerja. Apple terus berkomitmen memperluas investasi dan mendorong inovasi agar industri ini semakin matang dan berkelanjutan. Pemerintah India mendukung pertumbuhan ini dengan berbagai kebijakan yang memudahkan investasi asing dan memperkuat produksi dalam negeri. Sinergi antara Apple, pemasok, dan pemerintah dipandang sebagai kunci kesuksesan dalam memperkuat posisi India sebagai pusat manufaktur teknologi global. Keberhasilan Apple dan mitranya menciptakan 350.000 lapangan kerja di India menjadi momentum penting untuk mewujudkan visi ekonomi digital dan manufaktur berkelanjutan. Langkah ini memperkuat peran India di peta industri teknologi global. Bagi sumber IDX Channel.